Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Susatyo atau Bamsud, menyatakan bahwa Indonesia tidak memerlukan oposisi dalam pemerintahan mendatang. Lalu apa dampaknya bagi demokrasi jika roda pemerintahan Prabowo Gibran bergulir tanpa oposisi? Kita akan membahasnya bersama Prof. Ikrar Nusa Bakti, analis politik. Kemudian ada Erwin Aksa, Ketum Bidang Penggalangan Strategis DPP Partai Golkar, dan Arya Bima, politikus PDI Perjuangan. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih atas waktunya. Selamat Selamat malam. malam. Oke, Selamat malam. saya ingin ke Bang Erwin terlebih dahulu. Bang Erwin, kemudian apa sebenarnya fungsi dari pemilu kalau nantinya seluruh pihak ini akan berada dalam satu koalisi yang sama? Pertama, dari Golkar sendiri belum ada pembicaraan tentang memperbesar koalisi Indonesia Maju ini. Jadi belum ada pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega ya, baru kemarin dengan Surya Paloh. Tetapi kelanjutan dari pembicaraan itu belum ada yang konkret menurut saya. Jadi saya kira silaturahmi Lebaran ini menunjukkan bahwa Pak Prabowo ya sendiri berkunjung kepada senior-senior termasuk ketua partai yang menyelenggarakan open house. Dan saya kira kita bisa melihat bahwasanya pembicaraan tentang penambahan koalisi itu tentunya akan dibicarakan di pihak koalisi. Tentang koalisi tentang oposisi, menurut saya di Indonesia ini yang paling penting adalah fungsi DPR sebagai check and balance. Yang selama 5 tahun terakhir ini saya tidak melihat berfungsi secara baik ya, karena terlalu banyak kompromi yang dilakukan. Ya, contohnya mungkin undang-undang IKN yang diputuskan dalam 3 bulan, ya, dan beberapa perpu yang dikeluarkan kemudian akhirnya terjadi beberapa kompromi. Ya, yang mungkin ke depan fungsi DPR akan jauh lebih baik ya, dengan banyaknya anggota dewan yang terpilih yang baru-baru. Saya berharap punya idealisme terhadap fungsi DPR sebagai check and balance. Masalah koalisi tentunya adalah membagi bagaimana posisi di pemerintahan dan tentunya nanti di DPR ya, di AKD DPR nantinya seperti apa. Jadi saya kira kita butuh DPR yang kuat, yang berfungsi sebagai check and balance. Apalagi kita melihat anggaran kita yang sangat ketat ya, kita tidak boleh boros dalam mengeluarkan anggaran yang begitu terbatas ya, dan juga mengeluarkan kebijakan yang kemudian tidak dipandang demokrasi bagi masyarakat. Baik, kalau untuk hubungan dengan PDI Perjuangan bagaimana Bang Erwin? Apakah nanti memang sudah terlihat bahwa sebenarnya dari Koalisi Indonesia Maju dan dari Partai Golkar sendiri memang ingin berkoalisi atau kembali menjalin komunikasi dengan PDI Perjuangan di pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya? PDIP sebagai pemenang pemilu ya tentunya punya peranan penting ya. Pasti bagi Partai Golkar secara Undang-Undang MD3 Ketua DPR akan dipegang oleh PDIP. Jadi fungsi PDIP sebagai pemenang pemilu sangat penting dalam hal ini ya. Tentunya untuk memperlancar kebijakan pemerintahan terpilih. Pemerintahan Pak Prabowo kan banyak sekali gagasan yang perlu disepakati, anggaran tentang makan siang gratis ya, dan berbagai macam janji politik yang kemarin disampaikan. Nah, tentunya ini membutuhkan pembicaraan tentunya dengan partai pemenang, partai terbesar seperti PDIP ini. Oke, baik, saya ingin ke Mas Bimo. Mas Bimo, dibutuhkan pembicaraan atau komunikasi dengan PDIP sebagai partai yang meraup suara terbanyak di Pileg. Bagaimana dari partai Anda sendiri? Apakah memang sudah terbuka untuk menjalin komunikasi dengan Partai Golkar, Koalisi Indonesia Maju, dan juga Pak Prabowo? Kalau komunikasi politik antar tokoh di partai terus terjadi ya, terutama juga di kawan-kawan legislatif dengan Partai Golkar, dengan Partai Gerindra, dengan partai-partai yang ada di parlemen, itu terus melakukan komunikasi politik. Itu tidak mungkin tidak, apalagi situasi sekarang ini ya, yang melihat bagaimana krisis pangan, penyiapan
berbagai kegiatan Ramadan dan Idul Fitri. Tapi satu hal yang terkait dengan masalah Partai PDI Perjuangan akan berada di dalam kekuasaan atau di luar kekuasaan, ada kecenderungan Gerindra dan PDI Perjuangan pernah bersama-sama satu periode 5 tahun di luar kekuasaan. Ya. Memang apa yang disampaikan Pak Bambang Susatyo bisa dipahami ya, 10 tahun terakhir tadi yang disampaikan oleh Pak Erwin, relatif bahwa kekuasaan yang tanpa ada suatu partai di luar pemerintah yang efektif atau yang eksis, memang pemerintahan akan cenderung dijalankan tanpa rintangan yang berarti. Ya. Nah, bagaimana kalau situasi yang dikatakan perlunya check and balance, kalau tanpa ada partai yang di luar pemerintah atau biasa kawan-kawan sebut oposisi, akan ada kecenderungan check and balance ini menjadi semu. Check and balance ini menjadi sangat lemah. Baik. Bagaimana setiap program pemerintah yang tentu mendapatkan dukungan penuh oleh partai-partai yang ada di parlemen yang relatif dalam posisi yang sepaham. Oke, jadi kedua belah pihak antara eksekutif dan legislatif itu dalam posisi yang sama. Jadi PDIP sudah fix di luar pemerintahan ya, Mas Bimo? 2 kali pemilu kita dalam posisi kalah ya dalam pilpres. Partai yang pertama kali mengumumkan dirinya sebagai partai yang di luar kekuasaan, sebagai keputusan partai lewat kongres partai, itu PDI Perjuangan. Mengumumkan secara terbuka dan menetapkan posisi itu dalam kongres partai, keputusan partai tertinggi. Saya melihat sampai hari ini, kecenderungan untuk ada di luar kekuasaan itu lebih tinggi. Tetapi saya sepakat bahwa di luar kekuasaan itu bukan berarti a priori terhadap pemerintah. Di luar kekuasaan bukan berarti kemudian antipati terhadap kebijakan pemerintah. Di luar kekuasaan kita bisa memberikan persandingan-persandingan kebijakan yang memberikan kebijakan alternatif. Ini yang menurut saya perlu digarisbawahi karena ada pandangan juga, apalagi dengan istilah oposisi. Kita mulai menghindarkan kata oposisi walaupun secara substantif itu ada di parlemen. Ada kecenderungan bahwa partai yang beroposisi itu adalah partai yang asal beda, asal a priori. Bahkan ada kecenderungan mengganggu kinerja pemerintah. Nah, ini penting karena dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia kita juga mengenal pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Bahkan kita banyak bekerja sama mengusung kepala daerah. Waktu itu misalnya dengan Demokrat gitu kan. Di gubernur misalnya Sumatera Barat. Kemudian juga di Jawa Tengah. Sementara kita di pusat ada di luar kekuasaan, tapi di daerah kita sama-sama mengusung kepala daerah baik itu gubernur maupun kepala daerah kabupaten kota. Jadi kalau toh ada di luar kekuasaan supaya fungsi check and balance ini berjalan dengan baik, toh akhirnya juga yang untung rakyat, maka kita cenderung bagaimana sistem ini hanya ada di pemerintahan pusat. Apalagi sekarang ini sudah banyak partai di tingkat kabupaten, kota, provinsi juga membicarakan soal pilkada untuk bulan November misalnya. Baik. Jadi ini yang saya kira Mas Ikrar perlu memformulasikan bentuk seperti apa check and balance dalam sistem trias politika untuk memperkuat sistem presidensial itu hanya pada posisi fungsi eksekutif dan legislatif yang maksimal dan itu ada di pemerintah pusat. Kita tidak mungkin hal yang terkait dengan fungsi kritis ini ada di pemerintah daerah karena ini bagian dari pemerintahan dalam sistem. Baik. Sebelum ke Prof Ikrar, saya ingin kembali dulu ke Bang Erwin. Pernyataan dari Mas Bimo mengatakan bahwa oposisi ini masih diperlukan untuk check and balance dan juga sepertinya tadi sinyal-sinyalnya PDIP akan berada di luar pemerintahan. Tanggapannya seperti apa, Bang Erwin? Ya, PDIP kan pengalaman berada di luar pemerintahan 10 tahun. Di era Pak SBY kan PDIP tidak masuk dalam pemerintahan. Kalau kita berbicara tentang koalisi ini kan sebenarnya bagi-bagi kue sebenarnya. Bagi-bagi kursi kabinet contoh ya, dan tentunya seperti apa nanti pembagian nanti porsi di
DPR nantinya. Jadi saya kira PDIP punya pengalaman yang cukup panjang, 10 tahun di luar pemerintahan, bahkan setelah itu malah jadi pemenang pemilu sampai 3 kali sampai hari ini, hat-trick. Berarti ini bisa ditentukan sebelum pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega ya, Bang Erwin? Kita belum tahu ya, karena tentunya kan sekarang ini yang menjadi persoalan juga kan transisi antara presiden terpilih ke presiden yang sekarang ini kan panjang sekali gitu. Baik. Jadi baru Oktober baru kita bisa melihat bagaimana nanti sikap politik Pak Prabowo sebagai presiden yang sudah dilantik. Ya, kalau sekarang ini kan beliau masih ya sebagai pembantu presiden ya, masih menteri, masih ada presiden yang berkuasa. Jadi kita masih punya waktu sampai Oktober melihat seperti apa dinamikanya. Jadi menurut saya ini transisinya kelamaan. Baik, saya ingin ke Prof. Ikrar. Prof. Ikrar terkait dengan bagaimana proses check and balance di trias politika di pemerintahan ke depannya. Sebenarnya yang ideal itu seperti apa? Karena mungkin masih banyak masyarakat yang belum memahami apa sih dampaknya jika tidak ada oposisi dalam pemerintahan. Ya, sebetulnya sudah dijelaskan oleh Bung Erwin Aksa tadi ya, kalau sebagian besar partai-partai politik itu masuk ke dalam kabinet ya, itu tentunya terjadi apa yang disebut dengan koalisi gemuk ya. Dan kalau udah koalisi gemuk itu, apapun itu bisa saja lolos ya di dalam parlemen tanpa ada suatu pembicaraan yang boleh dikatakan sangat substansial ya. Tadi Bung Erwin misalnya menjelaskan tentang undang-undang IKN yang cuma dibahas dalam 3 bulan ya, atau kemudian dikeluarkannya berbagai perpu ya, yang kemudian tanpa kesulitan apapun langsung bisa menjadi undang-undang gitu kan. Termasuk juga misalnya undang-undang mengenai omnibus law tentang tentang kerja gitu kan. Itu kan juga tampak sekali MK bicara mengenai bahwa ini perlu diubah, diperbaiki, tapi kemudian dibuat lagi perpu dan perpu kemudian disetujui tanpa ada suatu proses yang sulit ya untuk menjadi undang-undang. Itu yang kemudian menyebabkan berbagai masyarakat melakukan kritik-kritik tajam ya terhadap parlemen. Dan kita juga pernah merasakan bagaimana rasanya Indonesia itu dalam suatu situasi yang eksekutif heavy ya. Bukan cuma di dalam masa Orde Baru saja ya, di masa pemerintahan Jokowi terakhir itu tampak jelas bahwa itu sangat eksekutif heavy. Dan karena itu betul kata Bung Erwin ya, bahwa kita memang perlu memiliki suatu kekuatan politik yang tidak berada di pemerintahan. Dan itu bukan cuma di dalam pembahasan undang-undang semata, tapi juga di dalam misalnya yang disebut dengan fraksi-fraksi, dan kemudian di dalam yang membahas masing-masing bidang. Saya bilang misalnya per komisi ya, di per komisi itu yang namanya partai yang tidak berada di pemerintahan harusnya juga berani mengemukakan apa yang harus dijalankan oleh pemerintah ya, dan kemudian jangan semuanya disetujui saja. Sebab kalau semuanya disetujui, tadi Bung Erwin misalnya menyatakan juga ya, dalam kaitannya dengan misalnya makan siang gratis, kita bisa bayangkan apa yang akan terjadi pada 2024-2029 ini. Saya beri contoh misalnya, makan siang gratis kalau satu hari 1 triliun rupiah, Anda bisa bayangkan ya, berapa dana yang akan dikeluarkan oleh negara untuk proyek makan siang gratis itu ya, yang belum tentu hasilnya itu benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat begitu. Baik, lalu kira-kira seperti apa nantinya pemerintahan ke depan akan berjalan, apalagi sepertinya kalau kita melihat sosok Jokowi ini masih sangat kental pengaruhnya. Nah, kita akan bahas sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Pilihan Indonesia.
Anda masih bersama kami di CNN Indonesia, Pilihan Indonesia, masih melanjutkan dialog bersama Bang Erwin, ada Mas Bimo dan juga Prof. Ikrar. Kalau tadi kita masih membahas pro dan kontra bagaimana kalau pemerintahan mendatang oposisi ini dihilangkan, saya ingin kembalikan lagi ke Bang Erwin. Kalau misalkan memang semua partai akhirnya dalam kebersamaan, dalam koalisi yang sama, kemudian nanti akan menciptakan koalisi yang gemuk seperti yang tadi telah dibahas. Kita tahu bahwa saat ini juga akan berpengaruh pada bagi-bagi kursi partai. Dan PDIP dan Golkar saat ini masih tarik-menarik masalah kursi DPR 1. Lalu kalau misalkan nanti ternyata koalisi yang terbentuk ini ternyata mengurangi jatah kursi di pemerintahan untuk Partai Golkar, ini sudah siap dengan konsekuensi ini, Bang Erwin? Saya kira kalau berbicara pemerintahan kan kalau posisi kabinet sesuai dengan undang-undang yang ada sekarang ini kan 34 menteri ya. Saya kira jumlah menteri yang ada itu cukup banyak. Kalau kita lihat koalisi yang ada juga sekarang di Indonesia Maju, saya kira itu lebih dari apa yang ada sekarang. Tetapi yang paling penting dari semua ini adalah bagaimana membangun sebuah kesepakatan utama dalam pembangunan Indonesia ke depan. Ya, kalau memang PDIP tidak ingin di pemerintahan karena mungkin ada faktor lain di dalam situ, tetapi ingin di luar dan tentunya ingin menjadi lebih keras lagi sebagai check and balance, saya kira sudah 10 tahun pernah PDIP melakukan hal itu dan selama itu kan tentunya pemerintahan SBY sangat diawasi pada saat itu dan banyak hal-hal kejadian seperti kasus Senturi ya bisa diungkap, ya kasus Hambalang bisa diungkap. Jadi saya kira banyak yang penting juga kalau partai-partai ya tentunya ingin berada di luar pemerintahan, kemudian ingin menjadi pengawas yang kuat gitu. Tapi meskipun begitu keinginan Pak Prabowo untuk bertemu Bu Megawati tetap ada ya, Bang Erwin? Saya yakin ada. Ya, Pak Prabowo saya tahu ingin bersilaturahmi ya dengan Ibu Mega sebagai senior ya, sebagai tentunya sahabat. Okay. Tinggal menunggu waktu. Saya kira Mas Arya yang tahu kapan waktunya. Kapan Mas Arya kira-kira waktunya bertemu Pak Prabowo dengan Bu Mega? Kalau pertemuan Ibu Mega dan Pak Prabowo tidak bisa dikerangkakan ya. Dikerangkakan apalagi dikerangkakan dalam rangka mau di luar pemerintahan atau bergabung ke pemerintahan. Menurut saya kedua beliau ini tokoh bangsa dan tidak ada persoalan pribadi untuk menghalangi kedua beliau ini bertemu. Saya yakin pasti akan ada waktu antara Pak Prabowo dan Ibu ini bertemu. Tapi ya pertemuan-pertemuan sebagai tokoh bangsa saja. Tidak perlu dikerangkakan dalam konteks bagaimana PDI Perjuangan masuk atau di luar pemerintahan. Kalau tuh ada tawaran seperti Pak Prabowo kepada PDI Perjuangan misalnya, itu juga dianggap hal yang wajar karena Pak Prabowo toh nanti misalnya diputuskan oleh MK menjadi presiden. Kalau toh Ibu Mega juga menetapkan sebagai partai yang di luar pemerintah, saya kira Pak Prabowo juga akan betul-betul memahami dari pengalaman PDI yang menjadi partai di luar pemerintah pada periode 2004 dan sampai dengan 2014 itu telah banyak diapresiasi peran sertanya di dalam meningkatkan kualitas kita berdemokrasi. Dan memang kalau kita lihat, kita dengarkan betul-betul suasana publik hari ini, ada kecenderungan bagaimana para penggiat demokrasi ini banyak cenderung menginginkan PDI ada di luar kekuasaan di tingkat pusat ya. Dalam artian tidak oposisi yang destruktif, bukan oposisi yang
asal beda atau a priori, tapi bagaimana partai di luar pemerintah yang bermakna sebagai penyeimbang dalam pemerintahan nantinya ke depan. Ini saya kira banyak ditunggu oleh masyarakat, dan PDI 10 tahun menunjukkan itu, PDI Perjuangan dengan konsistennya. Jadi sekali kita di luar pemerintah tapi loyal pada ideologi Pancasila, pada Konstitusi Undang-Undang Dasar 45, dan bagaimana menegakkan hukum yang adil dan berpihak kepada rakyat. Itulah garis yang sama dilakukan oleh pemerintahan, kan juga loyal pada itu. Tetapi sekali lagi itu hanya di tingkat pusat, karena sekali lagi untuk Bu Gubernur dan Bupati kita yang akhirnya menang dalam fungsi elektoral tidak mungkin ada di luar pemerintahan karena sistem negara kesatuan kita Republik Indonesia. Saya kira itu. Oke, Mas Bimo, tapi kalau misalkan PDI Perjuangan memang tetap kekeh ada di luar pemerintahan, namun ada narasi yang mengatakan pertemuan antara Prabowo dan juga Megawati ini bisa membuka jalan untuk rekonsiliasi antara Joko Widodo dan juga Megawati. Kalau narasi tersebut mungkin nggak, Mas Bimo? Itu tadi saya katakan, kalau pertemuan Ibu Mega dan Pak Prabowo, pertemuan sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai orang yang juga pernah satu kesatuan, satu presiden, satu wakil presiden, calon wakil presiden dan wakil presiden dalam kontestasi yang secara pribadi tidak ada persoalan. Jangan pertemuan itu dikonstruksikan atau dikerangkakan ada sesuatu, misalnya jembatan untuk persoalan yang mungkin dianggap masih ada sekarang antara Pak Joko Widodo dan Ibu Mega. Saya kira mengalir saja antara Ibu dan Bu Mega dan Pak Jokowi pun juga tidak ada halangan untuk komunikasi antar kedua beliau tanpa jembatan Pak Prabowo. Saya kira itu yang penting, bahwa pertemuan antar tokoh seperti Pak Prabowo dan Ibu Mega, kalau toh itu mempunyai tujuan baik dan dilakukan, saya kira penting untuk memberikan suasana pemerintahan ke depan untuk semakin kondusif, apalagi situasi saat ini yang dolar sudah mau tembus di atas 16.000, juga serangan Israel ke Iran ini akan berdampak pada harga minyak yang demikian tinggi. Saya kira pertemuan antar tokoh menjadi hal yang penting, saya kira. Oke, baik, saya ingin ke Prof. Ikrar. Prof. Ikrar, kalau kita lihat ini dari kubu Prabowo Subianto mengatakan berkali-kali ingin merangkul semua pihak untuk pemerintahan mendatang. Anda melihatnya seperti apa analisisnya? Apakah ini memang murni mau menjalankan politik gotong royong, atau sebenarnya ada analisa atau ada alasan lain di belakangnya? Jadi kalau saya mendengar kata kabinet gotong royong ya, saya jadi ingat di era Bung Karno dulu ya, di dalam demokrasi terpimpin ya, ada DPR gotong royong, ada DPRD gotong royong ya, dan itu akhirnya tidak gotong royong juga ya, semuanya berada di bawah kekuasaan eksekutif pada saat itu ya, Bung Karno menjadi presiden. Tapi saya melihat bahwa posisi PDIP saat ini sampai 2029 tentunya akan berbeda dengan posisi PDIP selama 10 tahun antara 2004 sampai 2014 ketika SBY berkuasa. Kenapa demikian? Karena dalam kaitannya dengan Prabowo ya, tentunya Megawati lebih memiliki hubungan personal yang sangat dekat ya dibandingkan dengan Megawati dengan SBY pada saat itu ya. Dan kemudian kalau kita lihat juga ya, bukan mustahil ya, saya katakan bukan mustahil, itu Pak Prabowo dengan Bu Mega juga akan bicarakan mengenai masa depan demokrasi Indonesia yang ini ya, yang harus kembali ke relnya yang semula itu. Dan bukan mustahil juga mungkin Pak Prabowo juga menginginkan agar PDIP juga bisa membantu Gerindra dalam kaitannya agar Prabowo itu benar-benar menjadi presiden yang independen, bukan presiden yang di bawah bayang-bayang dari presiden yang saat ini masih berkuasa itu ya. Dan karena itu saya setuju dengan Bung Erwin tadi katakan ya, bahwa ini masa waktu pergantian presiden itu dari pemilu presiden dan kemudian ke pelantikan presiden pada
pada Oktober 2024 itu terlalu lama. Dan Anda harus ingat bahwa itu dilakukan karena pada saat itu pemilu DPR dengan pemilu presiden itu berbeda waktunya. Dan karena itu buat saya DPR harus membuat satu undang-undang kembali yang kemudian jangan sampai kemudian pelantikan presiden yang akan datang 2029 lagi-lagi 20 Oktober. Kenapa demikian? Ini akan menimbulkan suatu rentang waktu yang terlalu panjang dan itu yang bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan ya, karena seorang presiden dalam kaitannya dengan Indonesia itu belum tentu dia mau melakukan bahwa ini adalah kabinet yang sudah demisioner, bahwa ini sudah terjadi lame duck government karena memang tidak boleh membuat keputusan-keputusan penting. Tapi dalam kaitannya dengan Jokowi bukan mustahil, dia juga masih menginginkan membuat keputusan-keputusan penting yang akan mengganggu pemerintahan Prabowo 2024 mendatang ini begitu. Baik. Kita terakhir ke Bang Erwin, mungkin singkat saja karena keterbatasan waktu. Ini analisa dari Prof. Ikrar bahwa bayang-bayang Presiden Jokowi masih sangat kental di pemerintahan Prabowo nantinya. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, memang kita belum tahu karena 20 Oktober masih cukup lama ya, dan kita tahu juga Pak Prabowo ini masih menjadi pembantu presiden. Jadi tentunya presiden dalam hal ini Pak Jokowi masih memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan. Walaupun sebenarnya saat-saat ini sudah sewajarnya perlu ada semacam transitional team ya, atau tim transisi ya. Tetapi karena ini berkelanjutan sehingga tidak ada tim transisi. Jadi saya kira kita perlu bahas kembali seperti apa ke depan ya, karena waktu transisi ini terlalu lama sehingga presiden terpilih tidak bisa langsung kemudian mengambil pimpinan. Oke, kita juga sebagai masyarakat Indonesia akan menunggu bagaimana roda pemerintahan berjalan nanti ke depannya dan partai mana yang akan istiqomah di jalan oposisi dan juga koalisi. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami Prof. Ikrar Nussabakti, Bang Erwin Aksa dan juga Mas Bima Arya Bima telah bergabung bersama kami di Pilihan Indonesia. Terima kasih Bang Erwin. Sehat selalu Bapak-bapak. Terima kasih Mas Arya. Prof.